Pertama-tama ya, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya nikmat yang tak terhitung gitu kan. Nikmat yang sangat luar biasa, salah satunya nikmat iman, nikmat jasmani ya. Nikmat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman yang dimana posisi kita sedang kocar-kacir ya, apa namanya, yang lagi kepanikan juga karena kenapa saudara muslim kita di Palestina yang sedang dari ini ya kalau nggak salah 10 malam terakhir sampai sekarang masih jadi bahan gencaranya Zionis ya, Yahudi, orang-orang kafir. Sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Kita mendoakan saudara kita mudah-mudahan apa namanya bisa kembali normal lagi keadaannya ya. Meskipun ya saya ada kabar katanya sih udah menang. Berarti bukan berarti menang dalam apa ya? Jadi menang ini bukan dalam situasi bahwa Israel apa Yahudi ini emang udah bener-bener out banget gitu dari daerah Palestina, enggak teman-teman. Kita tuh nggak bisa santuy gitu kan selagi masih ada penindasan gitu kan. Alhamdulillah hari ini menang ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi ada kabar lagi teman-teman bahwa ketika orang-orang Palestina meninggalkan Masjid Al-Aqsa itu kembali lagi gencaran lagi dari apa Israel orang Yahudi gitu maksudnya ya. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk saudara kita. Barakatul Mufatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah membaca ya, maupun di dalam hati maupun yang bersuara. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan apa sampai gitu ya doa kita. Oke, tak lupa salawat dan salam. Maaf ya teman-teman, ini kayak masuk. Bagi kita ada membahas salam-salam yang telah membawa kita dari zaman ke zaman sampai kita berada di zaman era revolusi 4.0. Alhamdulillah ya, yang dimana perubahan semakin kesini semakin canggih ya. Bahkan orang-orang Jerman, Amerika itu sudah membuat ya manusia ya, yang lagi ngetrennya sekarang tuh kayak katanya ada boneka manusia lah ya. Ya gitulah, saking udah canggihnya kehidupan gitu teman-teman. Tinggal kitanya harus semakin modern juga nih gitu. Jangan sampai kita ketinggalan zaman kan? Karena dakwah juga butuh situasi keadaan zaman kita gitu. Gak mungkin kan zamannya jadul apa ketika dakwah gitu jadul, kita harus menguasai teknologi gitu kan, menguasai politik, menguasai apa namanya pasaran-pasaran ASEAN ya, banyak lah gitu ya. Oke, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menyempatkan kehadirannya ya. Ya coba cepat. Alhamdulillah ada 16. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini keluar masuk ya enggak? Jadi pada malam ini kita santuy aja teman-teman ya. Karena di sini juga bukan yang pemantik yang udah apa ya, udah wow gitu, nggak sama kok kita derajatnya gitu kan. Kita santai aja. Di dalam buku ini adalah apa ya, menceritakan sebuah pengalaman lebih intinya ke situ. Dan Ana yakin kalian semua ya, kita semua nih punya masa depan yang baik, bahkan pengalaman yang lebih baik gitu kan. Dan menyenangkan. Baik, langsung ke dalam ini ya, pembahasan. Dalam buku ini ditulis oleh Pak Nur Muhammad Sobiun. Ya, beliau adalah seorang santri, ya, santri yang dimana
Maaf ya, ini keluar masuk, keluar masuk. Jadi kayak kalau ngomong kayak dipotong-potong gitu. Jadi beliau yaitu Kanur Muhammad Sobirun ini adalah seorang santri yang lulusan dari beberapa pesantren. Pesantren Pandeglang, pesantren Kasbitung, Latansa, atau kan yang dulunya bekas para Ben Wali itu di situ ya beliau. Terus beliau juga lulusan anak Gontor, alumni Gontor sampai sampai pengabdian, sampai kelulusan. Bahkan sekarang udah Masya Allah banget, ibaratnya udah jadi kiai gitu, alhamdulillah ya. Gitulah. Beliau ini seorang santri gitu teman-teman, intinya seorang penuntut ilmu yang dimana sama gitu kan, dulunya itu dulu itu kayak masih anak belajar gitu ibaratnya gitu ya, belajarnya dari kecil gitu kan, dan akhirnya beliau jadi seorang penulis juga gitu, santri ibaratnya meskipun bukan seorang sastra tapi beliau tuh punya bakat sebagai penulis gitu. Dan dalam buku ini diawali dengan beberapa sambutan dan banyak sambutan terima kasih, salah satunya kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, terus Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf, tokoh PSPP Banten, pimpinan Pondok Pesantren Darul Al Istiqomah Serang Banten, Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman MPD MPDI, pimpinan Pondok Pesantren Modern Manhajus Sadah, Lebak Banten. Itu beberapa ulama besar yang beliau sambut ya. Dan sini buku ini dicetak di daerah Rangkas gitu, di daerah Banten. Oke, siapa ya? Bisa ini nggak? Apa namanya? Oh iya, kepada MC bisa apa di PPT-nya bisa di-share nggak? Beda HP, Bun. Mohon maaf ini. Jadi ini juga lagi mau ngirim. Agak susah soalnya. Oh gitu. Soalnya ngezumnya juga lewat HP. Bentar ya. Oke, siap. Siap ya. Waiting guys. Guys. Mungkin sambil disalin, Kak Nurul bisa apa namanya ya, kayak ngejelasin gitu lah CV-nya Kak, kesibukan Kak Nurul kesehari-hariannya tuh seperti apa gitu. Kak Nurul? Iya. Halo? Oke. Iya. Sembari ditunggu mungkin Kak Nurul bisa cerita sharing-sharing dulu kesibukannya apa gitu-gitu ya. Bisa Kak Nurul? Pribadi buat sekarang ya. Iya. Kesibukan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah berjalan sih. Maksudnya kesibukan anak kuliah online ya selama 1 tahun ya, satu tahun ada nggak sih online? Terus apa? Ya freelance, terus kerja freelance gitu kan. Terus sama apa ya? Ya panggilan sih, ya bagian media gitu kan. Terus apa namanya? Kuliah, organisasi, ngajar gitu teman-teman. Keadaan misalnya kesibukan pas saat ini kayak gitu. Organisasi ya gitu.
ini kayaknya punya anak ya bermasalah, kayaknya keluar masuk terus gitu. Oke, dalam buku ini ya gauli dengan berjudul Super Santri, Suplemen Jiwa Santri. Ini Super Santri itu yang ini ya teman-teman, khususnya intinya orang penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan, gitu kan. Bukan buat sekedar buat apa ya, menyombongkan diri ketika dia berhasil untuk mengambil ilmu kayak gitu. Tapi ilmu itu untuk apa? Kita mencari ilmu, ketika kita dapat ya kita amalkan. Ya, kita amalkan, awal kita aplikasikan kepada diri kita gitu. Setelah diaplikasikan ya kita amalin ke orang-orang. Nah, itulah ciri orang ilmu yang bermanfaat kayak gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Suplemen jiwa santri ini ya, suplemen itu kayak vitamin gitu ya. Energinya gitu, energi jiwa-jiwa para pencari ilmu gitu kan. Itu penulisnya Pandu Muhammad Sobirun. Oke, next ya. Lanjut ke ya. Jadi buku ini teman-teman apa ya? Lebih ke motivasi sih teman-teman. Awalnya Ana mau ngambil judulnya yang sahabat Rasulullah. Cuman pengalaman dari awal ya. Jadi ya minggu lalu tuh ada sedikit down karena ada sedikit gagal. Jadi kayak ada baca lagi, udahlah ini aja gitu kan. Sambil nggak mau nggak mau ribet, intinya cari yang simple-simple aja gitu kan, sambil ya memotivasikan diri. Jadi cocok banget bagi orang-orang yang lagi apa ya, butuh-butuh semangat. Kayaknya buku inilah yang kayak membantu sedikit, kayak semangat lagi nih, harus belajar lagi nih kayak gitu. Lanjut aja, next. Nah, dari bab ini diawali dengan ciptaan yang sempurna gitu teman-teman ya. Dikutip ayat surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kisah surat At-Tin ayat 4. Bentar. Iya, benar. Bab yang pertama ya, menggali potensi diri. Jadi ada beberapa poin untuk menggali potensi diri kita gitu kan. Ya salah satunya ya ciptaan yang sempurna ya. Ciptaan yang sempurna ini apa? Tadi surat At-Tin ya. Surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kaminya ini bukan ini ya, bukan sahabat literasi atau pengurus literasi. Jadi kami ini adalah Allah gitu. Bahwa Allah tuh menciptakan manusia sebaik-baiknya. Terkadang kan kita yang ibaratnya kita yang manusia itu udah ibaratnya udah dewasa juga berpikir, lah aku mah apa aku gitu ya. Padahal nggak baik sih ngomong kayak gitu. Tapi kita menghargai diri kita kayak gitu. Karena kalau kita ingin ingin maju ya gitu, kita menghargai diri kita mencintai diri kita. Nah di situ ada peluang-peluang untuk diri kita tuh connect semuanya. Connect apa? Untuk menggapai kesuksesan kita gitu teman-teman. Ya, kan ini teman-teman, manusia itu dilahirkan dalam keadaan sama. Artinya gini, jadi seluruh manusia ini pertama kali dilahirkan itu apa? Tidak ada yang khusus kecuali Nabi Adam ya. Nabi Adam astagfirullah. Lupa. Nabi Adam sih. Maksudnya kecuali ini ya Rasulullah ketika lahir apa coba ya, cahaya bulan yang begitu sangat terang gitu teman-teman ya. Kalau kita ya biasa-biasa aja gitu kan, ya relax ya, karena kita manusia biasa teman-teman. Jangan kita samain dengan Rasulullah, jauh banget gitu ya. Makanya manusia ini dilahirkan dalam keadaan sama gitu kan. Artinya apa? Bahwa ketika kita lahir nih ya, kita keadaan apa? Yang serba nggak tahu, ya nggak sih? Jangankan ngomong, misalkan mau makan aja, umi kita ya, bunda kita, mamah kita, mak kita gitu. Tahu nggak kalau kita pengen lapar, pengen minum, pas waktu lahir udah ini lagi bayi aja, nggak tahu kan?
sabar teman-teman ya, itu keluar masuk dengan prosesnya waktu ya, semakin berkembang, itulah proses ketika kita mulai kayak awal-awalnya belajar tungkuruk atau tengkurap lagi, tengkurap ya, apa sih bahasa bayi itu, tengkurap gitu kan, terus kita apa namanya belajar berjalan, itu proses ya, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak ada gitu kan orang-orang yang lahir langsung kelihatan pintar, orang hebat gitu kan. Kita juga bukan Nabi Isa gitu kan, yang ketika baru lahir udah bisa ngomong gitu kan. Kita proses gitu, malah kita proses untuk apa? Untuk latihan berbicara, speak up gitu kan. Gitu teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, kalau keluar masuk ini seriusan jaringannya, masya Allah banget. Nah, di sini menceritakan tentang kemanusiaan dalam bab ini ya teman-teman. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya benar kan? Kalau kita dibandingkan dibandingkan dengan kayak hewan ya, itu jauh banget teman-teman. Jauh banget ya. Apa menjadikan manusia itu sempurna? Karena gini teman-teman, manusia itu memiliki pola pikir yang dimana bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik gitu kan. Nah, makanya beda antara manusia dan hewan kayak gitu kan teman-teman. Karena manusia itu memiliki akal kayak gitu teman-teman. Nah, kalian percaya nggak kalau misalkan otak manusia sama komputer itu pintaran mana? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Pintaran otak apa pintaran komputer? Ayo. Otak manusia lah. Otak Kenapa? manusia harusnya. Iya, alasannya kenapa? Ya, kan yang bikin komputer juga manusia. Ya, insya Allah. Pintar banget. Iya benar teman-teman. Secanggih apapun komputer ya, masih hebat apa? Otak manusia gitu kan. Masih hebat. Tes. Anak masuk terus. Itu teman-teman ya. Sehebat-hebatnya komputer ya, tetap aja gitu ya. Hebatnya otak manusia gitu kan. Hebatnya pinternya pinter otak manusia gitu kan. Karena kalau nggak ada otak manusia, komputer bisa ini nggak berkoneksi gitu, enggak kan? Dia tuh kalau bukan otak manusia, siapa lagi yang mengoperasikannya gitu kan? Nah, Ana yang lebih ini judulnya apa ya, lupa. Jadi asal usulnya terciptanya memori, kartu memori teman-teman. Bukan memori sih, intinya yang kayak Google lah. Ana lupa lagi filmnya film apa gitu ya, film barat. Jadi apa gimana ya ceritanya ya? Ana cuma dulu termasuk terus tes. Ada nggak suara anak? Ada. Sorry ya. Nah, di otak ini juga teman-teman kehebatan dan keajaiban otaknya manusia. Pertama ya, otak manusia itu masa protokol sama, protokol sama. Benar nggak sih? Ya, jadi kompleks yang diperkenalkan alam semesta. Maksudnya benar-benar saking apa ya, pinternya nih kita merekam dari umur yang intinya apa ya? Pernah nggak sih kalau intinya kalian tuh kayak mengingat sesuatu dari oh ya aku dulu tuh kecil tuh pernah ini loh gitu kan. Daya ingatnya saking daya ingatnya si otak ini luar biasa gitu teman-teman. Pernah nggak sih berpikir oh iya waktu
Halo, tes, tes. Tes, jelas ya. Oke. Jadi teman-teman, otak itu menjadi dua ya, otak kiri dan otak kanan. Nah, setiap fungsi otak kanan dan otak kiri ini berbeda-beda, teman-teman. Jadi langsung aja ya, pembahasannya langsung. Fungsi otak kiri ini salah satunya apa teman-teman? Satu, mengontrol gerak motorik tubuh di bagian kanan. Jadi kayak lebih merespon, gitu kan? Berpikir logis, sistematis, mekanis, aktif berorientasi pada kuantitasi, mengejar tujuan akhir. Nih, itu fungsi otak kanan otak kiri ya. Terus lebih kayak condong pada diri kita sendiri gitu kan. Terus berpikir berdasarkan dengan realita dan fakta. Tujuh, kecerdasan intelektual. Kemampuan untuk menganalisis gambar, kata-kata, dan bahasa. Nah, itu yang menyaring kita kayak speak up kayak gini nih, ini otak kiri nih yang bermain gitu kan. Terus kayak memahami identitas, kayak membaca, menulis ya, terus menguasai secara logika perhitungan kayak matematika di bidang sains juga. Terus kayak merekam data, intinya kayak untuk perhitungan itu bagian otak kiri yang berfungsi kayak gitu teman-teman. Nah, kalau fungsi otak sebelah kanan itu kayak mengontrol gerak motorik tubuh kita, terus menggunakan intuisi, kayak imajinasi, perasaan, gitu kan. Terus terbukanya berorientasi pada kualitas, menikmati proses, care, kayak ada rasa peduli gitu, empati, gitu kan. Kayak mengutamakan emosi dan perasaan. Terus kecerdasan emosional sama spiritual, menguasai kemampuan arsitek, seni dan kreativitas, memahami dan visual, menguasai ilmu sosial dan seni budaya. Nah, itu teman-teman, itulah otak-otak kemampuan otak kita. Jadi otak itu sangat berguna sekali ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan nih sekarang? Ya kita kayak mengasah otak teman-teman. Yakin sama diri kita sendiri ya, terus kayak kenali kemampuan dan kelemahan diri kita kayak gitu. Intinya kita menghargai diri kita mencintai diri kita gitu kan. Untuk apa? Ya itu untuk melatih potensi-potensi yang ada di diri kita gitu kan. Terus jatuh. Kayak memberanikan diri kita untuk apa? Speak up gitu kan. Intinya melatih ya. Terus beranikan kita untuk berkembangkan kayak imajinasi kita. Kalau kita punya karya, misalkan karya apa aja kan, menulis, terus public speaking-nya keren banget gitu kan. Nah itu coba aja gitu kan, dilatih. Intinya latih dengan keterampilan kayak gitu. Lanjut ya, tidak ada anak yang bodoh. Teman-teman merasa nggak sih ketika diri kita kalau nggak bisa, kan banyak ya waktu yang bulan-bulan lalu aku mah apa tuh gitu kan, hanya keripik kentang gitu kan. Nah itu nggak boleh teman-teman ya, ternyata ya aku mah apa tuh cuman rempah-rempah, bahasanya kayak gitu kan. Aku mah apa tuh apa lebih ini, aku mah apa tuh lah gembel. Aduh ya Allah teman-teman, itu nggak boleh teman-teman. Secara ini kita ya, secara di bawah alam sadar kita diserap sama otak kita gitu kan. Kalau kita melakukan perkataan positif, berpikir positif gitu kan, semuanya akan berbentuk energi positif juga pada diri kita. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, itu akan terwujud. Karena di alam sadar kita lah yang akan merekam itu semua. Makanya pada dalam Islam, perkataan adalah doa. Makanya doanya kita selalu baik. Kayak gitu, ya. Ya, makanya di dalam buku ini juga tidak ada anak yang bodoh teman-teman ya. Tidak ada anak yang bodoh, ada quotes ya.
yang ada hanyalah anak yang tidak mendapatkan kesempatan dan pendidikan yang baik. Artinya kenapa? Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan memiliki apa? Memiliki potensi yang sangat luar biasa, ya. Ya, salah satunya otak kita, ya, diri kita, gitu kan. Yang apa namanya? Di kalimat di sini yang nggak dapat kesempatan sih artinya apa? Yang bersekolah gitu teman-teman. Kan banyak ya di lingkungan kita memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi apa ya terhalang dengan biaya, teman-teman ya. Dan satu lagi apa ya? Intinya kan tidak ada yang bodoh ya, tapi cuman terhalang ya satu, itulah orang yang kurang apa ya, belum ada kesempatan kayak untuk sekolah, untuk kuliah karena biaya kayak gitu kan teman-teman ya. Apa namanya? Ya kendalanya banyak lah teman-teman ya. Terus ya yang kedua adalah yaitu apa namanya? Pendidikan dari orang tua kita. Gitu teman. Makanya itu orang tua adalah intinya keluarga kita itu dapat mempengaruhi jati diri kita juga. Ya, makanya ada yang berkonfirm gitu atau segala macam lah gitu ya teman-teman yang kan ya gitulah pokoknya mah. Teman-teman paham ya, maksudnya banyak orang yang intinya orang itu pada pintar semua dan kesempatannya cuma itulah 2 poin teman-teman. Terkadang dari lingkungan yang belum ada kesempatan kayak pendidikannya mungkin ya, terus sama dukungan dari orang tuanya mungkin kayak gitu kan. Makanya kita nih yang masih jomblo-jomblo kayak pikir panjang gitu kalau kita ketika memilih pasangan gitu kan. Dan kita juga sebelum melanjut next gitu ya buat yang serius apa ya, lebih carilah misi yang sama, satu frekuensi yang biar bisa apa ya diajak kerja sama kayak gitu. Kayak itu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa kecerdasan teman-teman. Yang pertama kecerdasan linguistik yaitu bahasa. Jadi apa? Kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa ini adalah kemampuannya untuk apa? Membaca, menulis, berkomunikasi dengan kata-kata bahasa gitu kan, seperti penulis, jurnalis gitu kan. Ya kayak ini ya, motivator gitu ya, seorang penulis yang tadi kata. Terus kecerdasan logistik matematis. Jadi kemampuan berpikir menalar kayak lebih ke apa ya, cara menghitung. Gitu teman-teman. Ketiga kecerdasan visual spasial. Visual. Jadi kecerdasan ini untuk berpikir kayak desainer gitu teman-teman ya. Kayak apa namanya yang suka ngedit-ngedit itu salah satu kecerdasan ternyata ya, Masya Allah banget. Terus keempat kecerdasan musikal. Jadi dalam kecerdasan ini mengubah dan menciptakan musik. Ya salah satu bisa nyanyi dengan baik gitu ya. Terus kayak memahami ekspresi ketika bernyanyi gitu ya teman-teman. Ya kayak gitulah. Terus lanjut lagi kecerdasan kinestik tubuh. Jadi kemampuan ini menggunakan bahasa tubuh yang terampil. Misalkan nih ya orang yang oh iya gitu kan, dia lebih kayak apa ya, kayak menciptakan satu produk gagasan satu-satunya kayak orang-orang seni gitu teman-teman kayak gitu. Lanjut ke 6 kecerdasan interpersonal sosial. Jadi kemampuan ini bekerja secara efektif kayak apa ya, dengan apa ya, kayak berhubungan dengan apa ya, kayak penglihatan, pengertian. Jadi kecerdasan ini sejenis ini teman-teman kayak para guru, fasilitator kayak motivator, politisi, pemuka agama kayak gitu. Terus kecerdasan intrapersonal. Jadi kemampuan menganalisis diri, merenungkan diri yang merenungkan dalam kesunyian. Kayak misalkan kecerdasan interpersonal itu lebih ke ini apa? Psikologi sih ya. Misalkan nih, biasanya orang psikologi kan diamnya aja, dia itu bukan diam karena kebingungan ya orang psikologi itu, tapi memperhatikan gitu kan, mengamati gitu teman-teman ya psikologi itu. Terus apa namanya, pasti dia tuh kalau orang psikologi biasanya kamu tuh orangnya begini ya, kamu orangnya begini ya, orang kamu pendiam ya, kayaknya kamu harus ada temen ya, kayak biasa gitu kan teman-teman ya. Terus kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini
kayak mengenal kayak flora, fauna. Jadi kecerdasannya yang apa ya, lebih ke ini sih, melakukan secara produktif kayak pertanian, biologi, para ahli tumbuhan lah, kayak gitu teman-teman. Kecerdasannya ada 11. Kesembilan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional spiritual. Gitu teman-teman. Intinya jangan pernah berkata lagi kita tuh bodoh gitu. Aku tuh nggak bisa gitu kan. Tapi kita berpikir secara positif. Saya hebat, saya kuat, saya akan sukses 2 tahun yang akan depan. Kayak gitu. Ana ingat pengalaman, maaf ya, bukan sombong. Maksudnya waktu itu anak kan waktu SMK pas lulus SMP ya di Tangsel 3 tahun tuh anak pernah ngikutin program SMK Insan Akilah 5 Raja. Itu SMK favorit ya. Itu ada kayak membuka beasiswa orang-orang yang kalau nilainya besar selama 3 bulan anak ikutin tuh. Teman-teman ada programnya. Nah, alhamdulillah dong anak tuh dapat dan alhamdulillah kan dapat beasiswa jurusan TKJ waktu itu kan. Habis itu kalau nggak salah ya ibu aku lupa lagi. Pokoknya beliau tuh saya bilang pokoknya 5 tahun ke depan kamu akan menjadi seorang guru. Nah itu ada ternyata ucapan teman-teman. Bahkan anak pas sebelum lulus aja di kelas 2 SMK itu udah ngajar TK waktu SMK. Makanya ya Allah doa banget ya. Dan ini tahu nggak teman-teman, Ana jadi guru, Ana bilang pas 2 SD, dulu Ana pernah bilang ke, Ana juga deket kan sama guru, jadi bilang kayak gini, saya mau jadi guru. Ingat banget itu kata-kata itu pas Ana kelas 2 SD. Nah itu terucap lagi ketika ketika udah lulus, dan di tahun 2000 berapa ya, 16 atau 17, 16 ya. 16-nya itu udah ngajar TK kayak gitu kan. Makanya itu ternyata ucapan teman-teman. Intinya kita selalu positive thinking, berpikir positif, tetap semangat gitu kan. Ya tetap jangan lupa juga sambil ini ya teman-teman, berdoa dan berusaha kayak gitu. Kayak itu teman-teman. Oke lanjut ya, belajar dari Ibnu Hajar. Bisa next? Belum ya? Santuy aja ya teman-teman ya. Ini lebih kayak mungkin yang Ana bahas ini sebenarnya insya Allah sih pernah ya udah nggak asing gitu ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing aja di sini. Lanjut ya. Ibnu Hajar dalam quotes di sini manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi ada kisah juga sih teman-teman. Sesuai dengan quotesnya ya, manjada wajada. Jadi dulu tuh di dalam kitab-kitab ya, biasanya nih di dalam kitab taklim gitu kan, ada mungkin di sini ada ya yang anak-anak pesantren udah belajar kitab. Biasanya kok dalam kitab-kitab ini ya, kitab-kitab kuning tuh ya. Siapa ya? Di sini ada yang anak santri dulunya, pengalaman anak santri. Nesi kali ya, Nesi, Hanifah Eka, Masya Allah. Ya, jadi di dalam kitab kuning juga banyak teman-teman. Ada anak yang bodoh ya dalam kisah nih, tapi ini kayaknya nyata sih ya. Anak kisah yang bodoh gitu ya. Ini intinya untuk para pencari ilmu lah ya. Kita ini kan semua pencari ilmu ya, yang masih semester bawah kayak gitu kan. Termasuk anak lah masih bawah. Habis itu kayak ini dia dibully. Saking bodohnya dia tuh udah frustasi, dia mikir, aduh, dia bodoh banget ya. Gue diserba nggak bisa ya, maaf ya, ini bahasa kasarnya ya. Aduh, aku nggak bisa gitu semuanya. Dia tuh kayak dari sekolah tuh lari. Intinya keluar keluar sekolah. Ini saking udah frustasi, dibully gimana sih kok dibully? Ya Allah, hina banget nggak sih? Di situ dia lewatin suatu gua yang dimana gua itu gelap. Intinya dia tuh duduk merenung. Habis itu dia ngeliatin dari atas ada celahan air. Ini mungkin udah nggak asing ya teman-teman. Terus di bawahnya batu.
Nah, dia amatin di situ kan, dia amatin aja. Nah, dia pikir batu aja ibaratnya kalau setiap hari ditetesin dengan air, itu kan akan jadi bolong ya, maksudnya berlubang gitu kan. Nah, begitupun kita teman-teman, kalau otak kita nih sering diasah gitu kan, makanya nggak ada anak yang bodoh teman-teman, cuman bedanya cuman kurang ada kesempatan untuk kita peluang untuk mencurahkan bakat-bakat kita itu gitu lah. Habis itu intinya dari situ dia berpikir, oh iya katanya, saya kalau sering belajar, kalau saya sering kayak mengasah skill saya gitu kan, mengasah potensi saya, itu saya akan menjadi orang hebat. Dia mikir kayak gitu kan, dia lari dari situ. Nah intinya dia dari situ pulang ke rumah. Dari situ teman-teman, apa yang jadi hikmah dia, ibroh atau hikmah ya, ketika dia cuman melihat celah-celah itu, celah-celah air netes ke si batu itu kan. Sebenarnya batu kan keras kan ya. Si batu kan si batu kan keras. Habis itu dia dari situ dia mulai berpikir positif, intinya lebih belajar semangat, lebih belajar, lebih lebih intinya serba rajin. Nah di situ dia ada perubahan teman-teman. Ketika mindset kita, pola pikir kita dirubah, itu merubah situasi yang tadinya sempit jadi jadi lapang gitu, jadi luang. Oh iya ya, jadi lebih mudah untuk kita mencari solusi dari permasalahan hidup kita, kayak gitu teman-teman. Intinya menjadi wajada dalam hidup kita teman-teman. Oke, lanjut ya. Aku tuh stop mengeluh ya teman-teman. Jadi di sini selalu diawali dengan quotes ya, semangat. Sharing-sharing aja ya, biar santuy aja teman-teman. Hancurkan semua keluhan dan penghalang yang ada di depan. Wah, teman-teman, saking kita harus ininya teman-teman, nggak boleh ngeluh, ya nggak sih? Ya, tapi terkadang manusia itu kebanyakan mengeluh. Karena di surat apa ya? Saya lupa. Takut insana, pokoknya sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh, kalau nggak salah itu artinya ya. Jadi emang sebenarnya wajar sih kalau manusia suka ngeluh, kan di dalam Al-Quran aja ada tuh ya tulisannya, Allah tuh tulis gitu kan, kayak gitu teman-teman. Tapi di sini makanya Allah tulis lagi gitu, janganlah kalian berputus asa gitu kan, kayak gitu kan. Jadi Allah ngasih motivasi lagi tuh sama kita kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi hancurkan semua keluhan kita yang jadi penghalang kita di masa depan gitu teman-teman. Bahwa hidup itu emang sih berat gitu ya. Mungkin ada kenapa sih intinya kalau bukan manusia kalau nggak ngeluh banyak banget yang kok gini-gini aja ya, kok gini-gini aja ya gitu kan. Nah di dalam buku ini ada seorang guru dan murid. Nah jadi di dalam buku ini juga gini kan, seorang murid bertanya, guru kalau kunci kesuksesan itu apa? Bilangnya kan, hanya kunci kesuksesan itu apa? Bilang kayak gitu. Udah kamu jalan aja. Intinya si guru itu nggak ngomong teman-teman. Ya udah, dia cuma nunjukin jari doang. Itu katanya kan. Habis itu si anak murid ini kan lari kan. Habis lari tuh, ini jalan kok buntu ya? Ya begitu gurunya ngebohongin gitu kan. Dia mikir kayak gitu. Balik lagi. Guru, saya serius sih nanya, ini jalan kesuksesan itu yang mana ya? Nah, si guru tuh nggak ngomong teman-teman, cuman secara logika aja, dia cuma nunjukin jari, kayak gitu kan. Terus kata si anak murid, ya pokoknya 3 kali balikan, terus pokoknya marah kan. Kamu tuh intinya kesal sama si guru, jangan bohongin diri saya gitu kan. Saya tuh mikir, kata si anak muridnya ini kan. Terus kata si gurunya, kalau kita berpikir secara mentok aja, intinya apa sih namanya tuh bahasanya? Apa sih? Kelamaan mikir. Intinya cuman apa sih?
apa coba teman-teman? Ya ngikutin kata aja gitu. Jadi dia tuh nggak mikir, oh ya gue harus cari jalan keluarnya kayak gitu teman-teman. Tapi dia malah apa? Ngeluh. Yang mana gitu. Maksudnya dia tuh nggak berpikir secara apa namanya? Oh ya gue harus cari jalan keluarnya. Harusnya gitu kan. Kalau kata si gurunya kan lah mana ada ini gini. Nggak ada batas akhir untuk menuju kesuksesan gitu teman-teman. Jadi semakinnya kita terbang tinggi, semakin badai pun menerjang kita lebih kencang lagi gitu. Lanjut ya. You can, kamu bisa terbang ya, itu artinya. Dia kita ini ya, kita bisa terbang teman-teman. Artinya terbang bukan kayak jadi burung, mau jadi kupu-kupu gitu teman-teman ya. Tapi kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Bisa menjadi orang-orang yang terbaik gitu, bisa menjadi apa yang kita harapkan teman-teman gitu kan. Nah di dalam ini kata-kata ini ya, setiap manusia mempunyai potensi untuk berprestasi melalui batas kesadaran diri. Artinya apa teman-teman? Jadi gini, Anda nggak bakal jauh ya dengan cerita-cerita secara logika gitu. Jadi ada nih anak TK. Dalam cerita ini anak TK nanya kan, ngumpul lah intinya, terus ngumpul di lapangan, habis itu si anak murid ini nanya, bukan jadi dibagi-bagi tuh ya, dengan warna-warna yang berbeda-beda. Pertama kata si gurunya, ini yang kuning, ini yang merah, ini yang hijau gitu kan, terus ini yang hitam. Nah ini terakhir nih, terus si anak murid nanya, guru kalau yang warna hitam bisa terbang nggak, bilang kayak gitu kan. Nah kan kita kalau dengar lucu banget ya, warna hitam bisa terbang nggak? Nah kata si gurunya kan sedikit ketawa ya. Jadi si balon itu terbang bukan karena bukan karena warnanya ya, tapi karena ada gas ya. Ada gas di dalam ada gas di dalam si balonnya itu kan. Kayak gitu. Oke lanjut ya. Kelamaan nggak? Kelamaan ya? Bahasnya lama banget. Karena skip yang tadi deh. Lanjut ya. Pesantren lingkungan yang terbaik akan mempengaruhi kebaikan kualitas seseorang dan sebaliknya. Intinya gini teman-teman, bukan pesantren aja, intinya dimanapun kita berada gitu. Intinya kalimat ini sih, pesantren ini kalimat untuk kayak kita mencari ilmu sih dimanapun kita berada. Sorry. Dimanapun kita berada, intinya gitu kan, dimanapun kita kayak belajar gitu kan, selagi itu dalam saat kayak misalkan ya contohnya di Al-Hikmah gitu kan ya, meskipun ibaratnya kampusnya mungkin kampusnya kecil gitu kan, tapi kalau diri kita udah emang benar-benar untuk belajar ya insya Allah gitu kan. Jadi kampus itu nggak menjamin di kampus misalkan kampus gue besar loh, kampus gue kecil loh gitu, itu nggak menjamin diri kita tuh emang benar-benar baik teman-teman kan. Banyak aja nih pengalaman aneh ya, dari beberapa sebelum Ana dari kampus Al-Hikmah kan Ana beberapa dari kampus luar juga kan sebelumnya, cuma pindah gitu kan. Sebenarnya kampus ini besar loh kayak gitu, cuma Ana ngelihat keadaan orang-orangnya teman-teman, dalam pergaulannya, terus dalam tata bahasanya itu jauh banget sampai Al-Hikmah. Ana tuh berapresiasi dengan anak-anak Al-Hikmah, saya lingkungan Al-Hikmah tuh luar biasa banget, meskipun kecil tapi besar. Apa itu besarnya? Kalimat besar ini ya dosen-dosen yang sangat luar biasa, terus anak-anak mahasiswa yang sangat luar biasa juga, semangat dalam mencari ilmu gitu kan, terus menjaga juga itunya ya, lingkungannya, pergaulannya gitu ya, yang menjaga insya Allah. Nah itu teman-teman, itu sangat yang luar biasa sekali. Next ya, next kita bahas ke merancangan masa depan ya. Bener nggak sih? Kelihatan tahu? Jembatan menuju keberhasilan, merencanakan masa depan. Ya, merencanakan masa depan, orang-orang bijak adalah yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan lakukan. Oke teman-teman, merencanakan masa depan. Abdullah bin Mubarak ya, orang bijak adalah yang hari ini mengerjakan orang bodoh dan
dilakukan 3 hari. Jadi ketika orang santai, nah ini ngertiin aja. Nih, kita mulai hari ini, detik ini gitu teman-teman ya. Kita tulis target kita untuk target lah, oh ya, pokoknya di tahun ini misalkan aku harus punya bisnis. Di tahun ini aku harus jadi penulis. Targetin 6 tahun. Kok 6 tahun sih? 6 bulan. Nulis tipe, ngomong tipe ya, sorry. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus ada penargetan gitu teman-teman. Jadi ketika orang misalkan nih, ketika orang-orang banyak ya, ketika orang-orang nongkrong, ya kita harus menahan, nggak boleh nongkrong nih gitu kan. Kita harus melakukan ya, misalkan nih, di sore hari kan kalau masa-masa remaja itu udah nongkrong di warung kafe gitu kan, warung kopi lah gitu, apalagi dekat kampus ya. Kalau Anda perhatiin tuh Masya Allah banget. Coba kalau kita perhatikan, di sore hari kalau dipakai baca al-masurat kayaknya lumayan tuh waktu gitu kan. Ini kan di sore hari tuh udah kayak nongkrong, ngopi, rokok lah, pokoknya kalau maksudnya mungkin di saat-saat itu mereka nggak akan merasakan, tapi mereka akan merasa kalau mereka melakukan itu setiap hari, ya itu akan menentukan 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kayak gitu ya. Intinya kalau kita sudah melakukan hal-hal yang membuat target ke yang akan datang, insya Allah gitulah melakukan yang terbaik ya. Terus apa lagi teman-teman? Lanjut. Mengembangkan percaya diri seorang yang memiliki kepercayaan diri di samping mampu untuk mengendalikan, menjaga keyakinan dirinya juga akan mampu membuat perubahan di lingkungan. Oke teman-teman, nah itulah teman-teman ya. Kalau kita nih ya, yakin sama diri kita sendiri, yakin sama potensi kita gitu kan. Terkadang kan ini teman-teman percaya diri. Iya, percaya diri itu kunci kesuksesan kita untuk meraih sesuatu yang kita harapkan gitu kan. Terkadang kan ya karena lihat sih masih banyak orang-orang yang misalkan kayak seumuran saya gitu, atau enggak intinya umurnya masih aku malu gitu kan. Enggak lah. Sebenarnya dia tuh ada skill, ada bakat. Kan kadang-kadang malu-malu gitu ya. Nah, itu juga akan menentukan ini teman-teman. Intinya kalau kita punya bakat, kalau nggak ditampilkan bukan karena untuk dia ya, tapi untuk untuk melatih mental diri kita kayak gitu, untuk melatih diri kita speak up gitu kan, karena komunikasi itu bagus banget teman-teman, butuh banget komunikasi. Apalagi nih, khususnya ya, seseorang memiliki kepercayaan diri di samping mampu untuk mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya juga akan mampu membuat perubahan di lingkungannya. Dia ketika diri kita baik, teman-teman, dimanapun kita berada, kalau kita sudah yakin sama diri kita, gitu kan, maksudnya ibadahnya rajin, gitu kan, terus intinya panutan masyarakat deh, gitu kan. Nah, kita ditaruh di lingkungan contoh nih Habib Rizik kan di penjara gitu kan. Nah, ibaratnya di penjara itu orang-orang apa, teman-teman? Orang maling, narkoba. Tapi dengan beliau yang ibaratnya punya potensi yang sangat baik ya dalam sistem keagamaan, politik, ini benar-benar panutan kita banget. Sekarang kan beliau seorang ulama ya. Meskipun ditaruh di penjara, itu penjara kan tidak banget teman-teman ya. Ya itu akan menciptakan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa gitu kan. Banyak yang di penjara teman-teman, yang Birzik itu kan itulah yang tadi ibaratnya nggak suka ngaji itu sering ngaji, sering sholat, intinya memberikan perubahan-perubahan yang di lingkungannya seperti itu. Next ya, lanjut. Saat reaksi menuju ke CC. Yang mana itu?
Oke, saat reaksi, maaf ya teman-teman, ini matanya kecil banget ya. Saat reaksi menuju sukses. Wah, baju terus pantang mundur. Sebaik-baiknya bertahan adalah menyerang. Wow, kalimatnya teman-teman ya. Contoh teman-teman. Ini contoh ya. Kalau misalkan kita, misalkan nih ikut misalkan nih teman-teman yang mau masuk UI gitu kan, kan masuk UI itu nggak prosesnya lama, maksudnya prosesnya nggak mudah gitu teman-teman ya, harus ikutan inilah, pokoknya prosesnya lama banget teman-teman, gagal berkali-kali gitu, banyak banget teman-teman anak yang masuk ke sana kecewa banget teman-teman, tapi apa teman-teman, dengan kesungguhan mereka untuk coba, ya kayak coba lagi itu kan ya, jadi mereka tuh alhamdulillah dengan kayak pantang mundur terus aja melakukan ke 10 kalinya gitu teman-teman, jadi mereka tuh alhamdulillah sampai masuk gitu kan. Oke, next ya, lanjut. Nah, nilai dan kemuliaan diri, pacaran dan prestasi, pacaran no, prestasi yes. Jadi teman-teman, kita tuh harus tingkatkan kualitas kita, tapi insya Allah ya anak-anak Al-Hikmah itu kayak menjaga diri banget, ya kan? Menjaga diri banget, dan insya Allah lingkungan juga insya Allah menjaga kan. Kayak setiu akhwat semua ya, gak ada ikhwan kayak gitu. Meskipun teman juga kayaknya menjaga insya Allah. Nah, Allah berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, Kisah Turut ayat 30, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, Kisah An-Nur ayat 31. Ini sebenarnya panjang nih 31 nih, kita rangkum aja. Nah, Rasulullah bersabda, telah ditentukan bagi orang Adam, yaitu manusia, bagian zinanya jika kedua matanya adalah melihat zina, kedua telinganya adalah mendengar. Zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, dan serta zina adalah bernafsu dan berkembang. Kita next. Berangan-angan yang semuanya dibuktikan oleh kemaluan. Oke, lanjut aja deh, lanjut. Teladan para ulama dan menuntut ilmu. Ini di bab teman-teman ya. Teladan dan para penuntut ilmu. Nah, Innal ulama'i warasatul anbiya'i, rawahul Abu Daud, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, hadis riwayat Abu Daud. Ya teman-teman, agama Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi sekian alam ya. Karena sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai keemasan dan kejayaan dalam semua bidang. Nah, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi banyak juga ulama yang melahirkan Jadi ilmu itu dapat melahirkan ulama-ulama yang handal gitu, yang memberikan kontribusi sangat besar ketika dalam kejayaan Islam. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh belajar belajar tuh kayak contoh para ulama kita ya, yaitu beliau tuh belajar dengan dengan kesungguhan gitu kan. Bahkan tidurnya aja seorang ulama di zaman dulu itu tuh nggak jauh dengan buku teman-teman ya, nggak jauh sama buku-buku gitu. Jadi waktu mereka dihabiskan dengan buku, beda dengan kita ya, keadaan kita gitu kan. Kebanyakan kita menghabiskan waktu dengan HP gitu, kayak gitu teman. Insya Allah ya kita menggunakan HP dengan positif. Tapi di luar sana kita juga harus, makanya penting banget kita berdakwah juga di teknologi untuk untuk menyadarkan orang-orang yang kayak misalnya kayak main games ya, yang lagi viral yang sampai bikin gila gitu kan. Kayak gitu teman-teman, itu susah banget udah kecanduan games. Oke. Coba next ya. Nah, kesimpulannya adalah sesuatu yang terbaik itu belum tentu akan berakhir menjadi yang terindah untuk kita, tapi ketika kita memohon kepada Allah SWT sesuatu yang terindah, apapun hasil akhirnya itu akan menjadi yang terindah, yang terbaik untuk kita. Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita harapkan, tetapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Oke teman-teman, itu aja ya.
Hari ini bukan diskusi tapi cerita tentang buku gitu teman-teman. Karena ini membahasnya ringan banget teman-teman. Gitu. Ini kita lebih sering-sering aja lah tentang pengalaman hidup. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima saya kembalikan lagi kepada MC. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Nurul atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Kak Nurul. Amin. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau kan tadi Kak Nurul bilang ya, Kak Nurul memberikan informasi bahwa di stop mengeluh itu pas saya cari di Al-Quran, ternyata ada di Quran surat Al-Ma'arij, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh, kesah, lagi kikir. Itu bukan sih Kak Nurul? Atau salah? Yang Kak Nurul maksud? Yang di stop mengeluh kan Kak Nurul masih tadi agak lupa-lupa ya di dalam Quran surat apa. Terus pas saya cari, itu ada di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Kak Nurul bisa di on mic? Lupa ya, oke deh. Mari teman-teman. Aduh. Ya anak isi di acara tadi jadi agak Oke. Jadi, Masya Allah, Kak Nurul nih kesibukannya tuh ternyata banyak banget ya Kak, aktifnya, ya ampun. Terus mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. jangan bertanya lah, sering-sering aja karena anak yakin mereka tuh pengalaman mereka udah luar biasa sangat gitu. Dede. Kita sering-sering ini aja sangat. Oke, coba ya. Mungkin aku pengen sharing gitu ke Kak Nurul. Kan Kak Nurul ini Masya Allah banget ya aktivitasnya tuh aku lihat di status WhatsApp. Wah, bukan main. Nah, Kak Nurul itu untuk menyemangati diri sendiri itu seperti apa gitu? Agar Kak Nurul tuh nggak ngeluh pas lagi ngerjain sesuatu gitu. Apa sih yang Kak Nurul semangatin dari untuk diri sendiri gitu? Nah, yang anak awali ya, anak bilang, anak kalau lagi down itu, anak cari buku yang bikin motivasi. Nah ini teman-teman, ini anak baca kalau lagi teman-teman. Kan di sini juga kan, Ya Allah. ulama juga ya, ulama aja ibaratnya di sini ya teman-teman. Ulama, anak baca di bagian ini, teladan para ulama. Kita tuh menteladani ya sih, kita harus kembali kepada teladanan para ulama kita ya. Ulama kita teman-teman, apa namanya, dengan kesabarannya ya, dengan kesungguhannya, dengan menjada-wajada menuntut ilmu gitu teman-teman. Kayak misalkan Ibnu Thohir Al-Maghsi. Nah dia kayak ngomong kan, dia ngomong gini, kalau misalkan apa namanya, kalau ada dua kancing darah dalam menuntut ilmu hadis. Oh, kata Ibnu Thohir Al-Maqdisi ini berkata, aku tuh pernah kencing darah gitu dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, sampai ibaratnya benar-benar menuntut ilmu gitu teman-teman. Terus pertama di Baghdad, kedua di Mekah gitu kan. Terus dia juga, aku berjalan bertelanjang kaki di panas terik matahari, kayak tidak berkendaraan, artinya dia tidak memakai alas kaki gitu kan. Apa namanya, ibaratnya kalau kita udah enak teman-teman, ada angkot, ada busway, mestinya tinggal kembali kepada kesungguhan kita untuk menuntut ilmu kan. Terus apa, dia sambil apa, mencari ilmu sambil bawa-bawa kitab gitu, teman-teman. Ya, kok perhatiin deh, di zaman sekarang anak mahasiswa paling bawa buku cuma satu, ya enggak sih? Buku satu doang. Kamu mana bukunya? Ini udah. Gitu. Lah, kitab-kitabnya mana? Nah, nanti aja di PDF. Nah, gitu kan biasanya itu. Kayak gitu, teman. Terus ulama ini juga belajar setiap hari. Contohnya Imam An-Nawawi setiap hari membaca 2 jenis ilmu yang berbeda, kayak fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Terus membaca kitab sebagai pengusir ngantuk. Bayangin teman-teman, membaca kitab sebagai pengusir ngantuk di sini. Makanya anak tuh, ya Allah ini sayang banget sama buku ini gitu kan. Itu termotivasi banget. Ini buku pesantren sih ya.
Maksudnya Oh, berarti Kak Nurul tuh motivasinya dengan cara mencari buku gitu untuk memotivasi diri sendiri gitu ya? ya itu salah satunya gitu kan. Oh, Terus salah satunya. dengan Ana juga sebenarnya manusia ya. Ana tipikal orang yang jenuh gitu. Jenuh. Dan Ana tuh pertama ketika Ana emang lagi itu bukan bete sih. Intinya lagi down-downnya, manusia namanya manusia ya, pasti ada down-downnya untuk ketika keadaan Ana cari situasi ya kemana gitu. Intinya Ana nggak akan berkomunikasi dengan orang lain melalui chat apa gitu. Ana akan menyendirikan sih lebih kayak mendekatkan membaca buku, meskipun Ana berbicara, Ana akan berkonsultasi dengan orang yang paham gitu. Karena begitu sih. Itu kan dengan orang tua, terus dengan temannya juga nggak sembarang teman. Ana tipikalnya memilih ketika Ana tuh Ana tipikal orang yang berbicara kepada orang yang benar-benar akan ngasih solusi gitu. Cuman Ana paling nggak suka ketika berbicara, aku tuh nggak suka gini. Ketika lagi ngomong, gini kayak gini. Nah itu aku nggak orangnya nggak kayak gitu gitu. Tapi aku berbicara pelan-pelan. Oh iya, motivasi harus gini gimana ya. Tapi sama orang-orang yang misalnya psikologi yang akan apa ya, intinya kan Yang berpengalaman gitu ya, Kak? gitu sih intinya kayak gitu. Oke, Kak Nurul, ini ada yang mau bertanya pada Nesi Fadilah. Boleh dipersilahkan untuk bertanya. Cek. Bismillah. Jelas ya Kak ya suara Ana ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa gitu banget loh mukanya Kak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana yang mau nanya tapi Ana yang deg-degan. Astagfirullah. Beneran deg-degan. Ya, sebelumnya Ana ucapkan jazakillah khair kepada pemantik hari ini ya, insya Allah banget. Jujur Ana nggak ngantuk karena pematerinya penyampaiannya enak banget. Terus juga lucu juga jadi tadi ketika bilang Israel menjadi Israel aduh. Ganti nama ya kayak. Kan katanya tadi dibilang nulis aja typo, apalagi ngomong typo. Masya Allah emang. Tapi seru banget, Masya Allah. Oh ya Kak, sebelum nanya, mau nanya, gimana ya? Sebelum ke pertanyaan, mau nanya dulu yang slide yang keberapa ya tadi? Lupa deh, slide keberapa ya? Pokoknya yang bunyinya seperti ini. Bunyinya. Orang bijak itu adalah ia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh kerjakan hari ini. Itu slide keempat ya. Hafal ya saya. Itu soalnya profilnya sama anak kan. Itu dari siapa ya Kak? Tadi belum dicatat sama anak. Tadi Kak Nurul udah sempat ngomong cuma belum dicatat. Minta tolong diulang lagi. Ini kata-kata dari siapa ya? Yang orang bijak adalah ia yang mengerjakan pekerjaan orang bodoh hari ini. Itu Abdullah bin Mubarak. Aduh, apa Kak? Bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Oh iya. Aduh, ada motor lagi. Kenapa sih harus lewat ketika saya berbicara? Jadi berisik. Ya Kak, terima kasih. Pertanyaannya begini. Tadi di slide yang ke berapa ya lupa? Ada Kak dulu sempat bilang kita itu harus memiliki targetan diri ya. Targetan buat hidup itu apa aja? Ya beratnya timeline kita tuh apa untuk kedepannya 1 atau 2 tahun ke depan. Terus Kak, menurut Kakak nih apa sih yang perlu kita siapkan untuk peluang-peluang yang apa ya? Yang bakal membuat kita gagal ke depannya. Tapi ini bukan suzon tapi kayak apa ya? Kan bisa aja nih kita sudah memiliki target tapi ternyata gagal kan. Nah, bagi orang yang belum memiliki apa ya seperti semacam pegangan untuk jalan setelahnya, itu kan bakal membuat dia cepet down ya, terus malah kehilangan arah gitu. Jadi kan ada baiknya tuh kita memiliki gambaran nih kalau misalnya nggak capek apa yang akan kita lakuin. Nah selain itu apa sih Kak kira-kira? Karena Ana termasuk yang
pernah memiliki targetan nih, tahun sekian adalah ini, tahun sekian ini, ternyata di beberapa tahun kemudian belum tercapai semua gitu, jadi kayak kehilangan arah, jadi ya udah ngalir aja gitu. Barangkali Kak Nurul memiliki motivasi yang menggugah. Mungkin itu aja kakak, jelas tapi kayak suaranya ya. Oke, sekian. Terima kasih kakak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua ya. Ya karena perempuan. Kalau ganteng banci. Astagfirullah. Udah nggak apa-apa, santai aja ya. Ada berapa orang sih? 9 ya. Semangat ya, mudah-mudahan kita bertahan sampai akhir acara teman-teman ya. Mudah-mudahan Ana doain nih yang bertahan di acara ini menjadi orang sukses semua. Amin. Karena kita bahas tentang masa depan ya, bukan masa lalu. Jangan kembali kepada masa lalu teman-teman, sakit. Nggak, guys, itu hanya pembukaan aja. Baik, oke, next ya. Kali ke parenting aja yuk kak, seru kayaknya. Enggak. Oke, baik. Sebenarnya anak sedikit ini ya, dari dengar tuh agak intinya gimana kembalikan kepada Don gitu kan, kembalikan kepada Don sih nggak nyambung banget. Sebenarnya gimana kita itu kembali lagi kepada prinsip kita atau enggak arah tujuan kita gitu kan. Yang tadinya kita gagal, terus kita intinya gagal udahlah ngalir gitu aja gitu. Enggak teman-teman, makanya di sini jangan stop, jangan pernah mengeluh gitu kan. Makanya kita itu harus kayak mengulang lagi. Tadi anak tuh bahas apa ya, intinya targetan kita itu tadi apa ya, nah ini maju terus pantang mundur, khairu difa'i hujumnya. Jadi sebaik-baik bertahan adalah menyerang. Jadi kalimat kita juga apa ya, ketika kita melakukan kayak misalkan nih, anak juga pernah banget punya targetan tahun ini gitu kan, misalkan tahun ini gitu, tapi kadang dulu teman-teman kayaknya tahun ini meleset gitu, tahun ini nggak sesuai dengan harapan, itu tuh down-nya sangat luar biasa ya. Maksudnya bahkan anak juga sampai ya Allah, anak tuh ternyata kemampuannya cuma segini doang ya gitu, ya Allah gitu, kok bisa gitu kan, kok bisa. Nah ini anak kembali kepada diri anak, kayak lebih banyak bertafakur lagi, lebih kayak memperbaiki diri lagi gitu kan, lebih mungkin ada diri anak yang masih sedikit berambisi, rasa kesombongan gitu kan. Nah ini kita kembali lagi, jadi kembalinya bukan kembali masa lalu, kalau kembali masa lalu itu sakit, tapi kita hanya merenung, bertafakur sejenak, kita rubah mindset kita pikir, kita tetap cantumkan misalkan target ini adalah aku menjadi seorang pembisnis dengan target 6 bulan, pokoknya 6 bulan harus bisa. Nah itulah kita susun rencana kita, apa aja itu ya, apa aja mindset kita ke depan. Nah kita buat strategis ya. Nah di situ target-targetan dibuat. Misalkan minggu ini, hari ini misalkan begini gitu kan, misalnya terus minggu ini begini, jadi bulan ini begini dengan targetnya, jadi target 6 bulan sampai kayak gitu teman-teman. Intinya maju terus, perbaiki lagi, jangan sampai udahlah biarin aja. Nah itu kalimat udahlah biarin aja itu udah ada pasrah teman-teman ya, janganlah kita berputus asa gitu teman-teman ya, kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Oke, Masya Allah Kak Nurul. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman Ya, sharing-sharing yang lain. Misalkan, aku dulu pernah seperti ini, nggak apa-apa teman-teman. Anak welcome banget orangnya, ya. Dede. Oke, karena mungkin waktunya sudah cukup kali ya, Kak Nurul ya. Ya. Oke, jadi Kak Nurul coba menyampaikan closing statement di akhir acara ini sebagai pemantik. Jadi closing statement Ana adalah manjada wajada ya, tetap kita bersungguh-sungguh, tetap kita melakukan yang terbaik gitu teman-teman. Gagal kita coba lagi, gagal kita coba lagi ya. Banyak ilmuwan teman-teman gagal, tapi mereka melakukan sampai 1000 kali ya. Sampai 9.999 kali melakukan penelitian sampai mereka berhasil. Sampai manfaatnya sampai sekarang kita nikmatin PLDR listrik ya.
itu ilmu muslim ya. Terus apa namanya, panggenggam yang apa, Graham Bell itu juga sama. Mereka dapat dari umat muslim gitu teman-teman. Intinya kita tetap jangan pantang menyerah ya, tapi tetap semangat menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan teman-teman, satu pertama ya yang Ana kuatkan adalah jadikan diri kita sebagai wanita yang benar-benar berkualitas. Dengan apa? Satu, menjaga diri kita ya. Jangan pernah pacaran, karena itu adalah motivasi jalan setan untuk menyesatkan kita dalam mencari ilmu gitu teman-teman ya. Karena ilmu nggak akan masuk sama orang-orang yang selalu maksiat gitu teman-teman. Itu akan susah. Saya bukan hanya karena apa namanya kita tuh mencari ilmu aja teman-teman. Orang yang pacaran itu intinya sempit teman-teman, terus apa ya, intinya susah untuk yang kita harapkan susah. Nah itu makanya kuncinya adalah kita memperbaiki diri kita, menjaga kekualitasan diri kita gitu teman-teman ya. Intinya ketakwaan kita dan semangat terus apa namanya, banyakin apa ya, kegiatan-kegiatan yang positif ya, agar kehidupan kita menjadi produktif. Ketika kita sudah mendapatkan jaringan luas, itu insya Allah komunikasi kita dan peluang dalam hidup diri kita akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan itu adalah salah satu menuju kesuksesan diri kita. Oke, itu aja. Oke, jazakillah Kak Nurul atas ilmunya dan masukannya, motivasinya juga. Semoga bermanfaat dan motivasinya bisa di apa namanya disalurkan untuk kita semua. Amin. Mungkin itu aja ya teman-teman, acara dari literasi di rumah aja. Sebelum itu marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan penutup majelis. Subhanakallah. Saya sebagai MC, saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Iya ya, kita Kita lanjut sebentar rapat. Gimana? boleh banget. Aduh.